Joe terkejut, matanya membelalak dan mulutnya ternganga. Bagaimana mungkin? Bocah itu mensumen tes, bisiknya, menggambarkan emosi yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Tes membuka mulutnya lebar-lebar, mengumpulkan energi di dalamnya. Energi itu terlihat seperti bola api biru yang semakin membesar, siap untuk disemburkan ke arah musuh. Tes langsung menyemburkan api birunya dengan kekuatan yang luar biasa. Api itu terlihat seperti sungai biru yang mengalir deras, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Joe berteriak dengan lantang, memberikan perintah kepada Pollux. "Pollux, telan api Tes," teriaknya, berharap Pollux akan mampu menahan serangan Tes. Pollux membuka mulutnya lebar-lebar, dengan berani menelan api biru Tes yang dahsyat. Api itu terlihat seperti sungai biru yang mengalir deras ke dalam mulutnya, namun Pollux tidak gentar sedikitpun. "Sial, bertahanlah Pollux," Joe berteriak dengan sekuat tenaga, lingkaran sihir di sekelilingnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dengan raungan yang memekakan telinga, Tes memuntahkan api biru miliknya. Amarahnya membara, setiap semburan api adalah cerminan kebencian yang mendalam. Jin terhuyung, kesadarannya menipis bagaikan benang. Energinya sudah terkuras habis, saat Tes melepaskan kekuatan maksimalnya. Joe terbatuk keras, darah muncrat dari mulutnya, mewarnai tanah di bawahnya dengan warna merah tua. Joe terlalu memaksakan diri, mempertahankan barrier yang melindungi mereka dari semburan api biru Tes yang dahsyat. "Tidak, ini mustahil," Joe berteriak dengan keras. Lingkaran sihir merah di atasnya bergetar hebat, nyaris tak mampu menahan gempuran api biru yang tak henti-hentinya. "Sial," Joe menggertakkan giginya, keringat bercucuran di wajahnya. Api biru Tes akhirnya berhasil menembus barrier Joe, menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang mengerikan. Joe terhuyung mundur, merasakan panas yang membakar kulitnya. "Ini pasti cuma ilusi," teriaknya dengan nada putus asa, saat api biru Tes melahapnya. Barrier Joe hancur berkeping-keping, pecahannya bertebaran di udara seperti debu berlian. Bersamaan dengan itu, Pollux meraung kesakitan, suaranya memilukan saat api biru Tes membakarnya hidup-hidup. Murakan berteriak dengan wajah amarah, "Cukup, hentikan," sambil memeluk Jin yang sudah tak sadarkan diri. "Apa kau mau membunuh Jin hanya demi melampiaskan amarah?" Murakan menatap Tes dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Tes langsung berhenti menyerang saat mendengar ucapan Murakan, api biru yang membara di sekelilingnya perlahan meredup, dan tatapannya yang penuh amarah sedikit melembut. "Sudah cukup, tenangkan diri dan kembalilah," ucap Murakan dengan suara yang lembut namun tegas. Tes kembali ke portal dimensi, api biru yang tadinya mengelilinginya kini menghilang sepenuhnya, membentuk pusaran yang berputar dengan cepat. Joe terhempas jauh akibat serangan Tes sebelumnya, tubuhnya penuh luka dan memar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menundukkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dark Magic Association telah berakhir, tak kusangka semuanya akan berakhir dengan begitu menyedihkan. "Maafkan aku, Kapten," gumamnya lirih. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di udara, "Jangan menyerah." Bersamaan dengan itu, energi berwarna keemasan muncul di langit, memancarkan aura yang membangkitkan semangat dan harapan. Mata Joe terbuka lebar, memancarkan tekad yang membara, meskipun wajahnya penuh luka dan peluh. Energi keemasan yang mengelilinginya semakin bersinar, seolah menjawab tekadnya untuk tidak menyerah. Cahaya keemasan semakin terang, dan sebuah suara bergema, "Selama kau hidup, kau bisa memulai kembali kapan saja." Kata-kata itu seolah meresap ke dalam hati Joe, memberinya kekuatan dan harapan baru. Murakan yang sedang memegangi Jin, menatap ke cahaya itu dengan ekspresi terkejut. "Apa lagi itu?" tanyanya dengan nada bingung dan khawatir. Dengan sekuat tenaga, Joe berteriak, "Kapten," suaranya memecah keheningan, penuh dengan tekad dan semangat yang membara. Murakan dan Jin menunjukkan ekspresi kaget bercampur tak percaya, matanya membulat saat menyadari sesuatu. "Itu Kapten Kinzelo," katanya dengan nada bertanya, seolah tak yakin dengan apa yang dilihatnya. Kapten Kinzelo muncul di hadapan mereka, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Murakan menatap tak percaya, bertanya-tanya dalam hati, apa-apaan cahaya itu, apa dia bukan manusia? Sementara itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, tak kusangka bisa bertemu salah satu buronan yang dikejar mati-matian oleh Cleark Zivel dan Kaisar Vermont. Kapten Kinzelo tersenyum lembut, lalu berkata, "Senang bertemu denganmu, Vermeil." Kemudian, dengan nada yang lebih serius, ia melanjutkan, "Kudengar Murakan sudah terbangun." Jin berdiri tegak, memegang pedangnya dengan erat, tatapannya tajam dan penuh tekad. Kapten Kinzelo berpikir, kalau Murakan adalah Guardian Dragon milikmu, berarti kau salah satu dari Rune Sandel, jarang sekali bisa bertemu sosok luar biasa sepertimu. Murakan dengan ekspresi marah dan gigi yang menggeram, berteriak, "Apa kau mengenalku? Kenapa kau sok akrab sekali?"
nada bicaranya kasar dan penuh dengan permusuhan. Kapten Kinzelo menatap Murakan dengan tatapan lembut namun menusuk. Sungguh menyakitkan, katanya dengan nada sedih. Apa kau lupa pada pria yang pernah menyelamatkan nyawamu, tepat sebelum Temar membunuhmu saat kau mengamuk, akulah yang turun tangan menghentikannya. Murakan dengan shadow energi yang mengelilinginya, berkata dengan nada merendahkan, berani juga kau menyebut namanya dengan santai. Dari penampilanmu, kau cuma demon yang kebetulan mendengar gosip murahan, matanya menyipit, menunjukkan ketidaksukaannya pada sosok di hadapannya. Kapten Kinzelo menjawab dengan tenang, jadi maksudmu bukan kau yang mengamuk hari itu, tapi Temar. Kau boleh saja tak mengingatku, tapi mengingat peristiwa hari itu sebagai kesalahan Temar. Murakan meraung dengan amarah yang membara, diam, sebut nama Temar sekali lagi, dan aku akan membunuhmu. Lalu mengirimmu dan setiap antek Kinzelomu langsung ke neraka. Shadow energi Murakan semakin menggelegak, siap untuk meledak. Jin mencoba menenangkan Murakan yang sedang marah. Murakan, dia hanya berusaha memancingmu, jangan terpancing, katanya dengan nada khawatir. Kapten Kinzelo mengangkat satu jarinya, di ujung jarinya terdapat cahaya yang kecil. Dalam benaknya dia berkata, mengirimku ke neraka, itu mustahil, bahkan di masa primamu, nada bicaranya menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan akan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi, cahaya terang menyilaukan, diikuti oleh gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Murakan yang terkejut dengan ledakan tersebut, berpikir dalam hati, aku bisa terpengaruh oleh ilusi magiknya, sebenarnya siapa orang ini, ekspresinya menunjukkan kebingungan dan rasa ingin tahu. Dengan tatapan tajam dan penuh rasa ingin tahu, Murakan mencari sumber suara dari Kapten Kinzelo. Aku penasaran, apa kau benar-benar kehilangan ingatanmu, ucap Kapten Kinzelo dengan nada bertanya. Kapten Kinzelo terus bertanya, atau, kau hanya membentuk ulang ingatanmu sesuai keinginanmu. Apa kau benar-benar percaya kalau Temar yang mengamuk hari itu? Ekspresinya Murakan semakin serius, mencoba menggali kebenaran di balik ingatan yang hilang. Murakan menatap dengan intens, matanya memancarkan ketidakpercayaan dan keraguan, tercampur dalam tatapannya. Murakan menatap Temar yang bermandikan darah, tubuhnya terbaring tak berdaya. Energi merah yang mengelilingi mereka semakin pekat, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketegangan. Dalam benaknya, Kapten Kinzelo berkata dengan lirih, hari itu, aku melihat segalanya. Tapi tak masalah, semua orang punya satu kebenaran yang tak ingin mereka akui. Kapten Kinzelo berkata dengan nada sedih, aku paham perasaanmu, kesedihan karena kehilangan sahabatmu. Matanya Murakan membelalak, seolah tak percaya, apa yang dia dengar dari Kinzelo. Murakan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan ketakutan, matanya melebar, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Mata Murakan berubah menjadi mata naga yang tajam dan menakutkan, kekuatan dan keganasan terpancar dari tatapannya. Pikiran Murakan mulai tak terkendali, terombang-ambing dalam pusaran shadow energi yang dahsyat. Murakan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terancam ditelan oleh kekuatan yang terlalu besar untuk ditanggungnya. Murakan meraung dengan keras, kekuatan gelap mulai menguasai tubuhnya, mengubahnya menjadi monster yang haus akan kehancuran. Namun, di tengah kekacauan itu, Jin melesat maju dengan kecepatan kilat, tinjunya menghantam wajah Murakan dengan sangat keras. Murakan terhuyung, memegangi wajahnya yang terluka, kegelapan yang menguasainya mulai memudar, digantikan oleh ekspresi marah dan kebingungan. Kau ini ngapain, bocah sialan, teriak Murakan, suaranya bercampur antara amarah dan keterkejutan. Jin menatap Murakan dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa takut atau ragu. Sudah sadar sekarang, suaranya tegas dan menusuk, seolah ingin memastikan bahwa Murakan benar-benar telah kembali ke dirinya yang semula. Murakan menggeram, amarahnya masih membara, namun kesadarannya mulai kembali. Aku terhasut oleh bajingan yang seperti ular itu, maaf, aku sudah membuat diriku tampak bodoh, kata Murakan dengan nada getir. Di tengah kebingungan dan amarah Murakan, sebuah suara halus terdengar. Seandainya waktu itu amukanmu bisa dihentikan semudah ini, Temar sudah pasti takkan mati, kata Kinzelo dengan nada mengejek. Jin tetap tenang dan menatap Kinzelo dengan tatapan tajam, untuk orang yang seharusnya merupakan Direktur Jenderal Kinzelo, cara bicaramu kurang ajar juga, kata Jin dengan nada datar. Kalau kau mampu menghentikan Patriark Runsandel pertama, kau juga seharusnya bisa menyingkirkan kami dalam satu tebasan. Jin melanjutkan, kenapa kau buang-buang waktu dengan konseling psikologi murahan ini? Tanya Jin dengan nada meremehkan. Jin menyeringai sinis, merasa kasihan pada Kinzelo yang berusaha memprovokasinya dengan cara murahan. Karena kau diam, berarti kekuatanmu tak sebesar itu, kata Jin dengan nada mengejek. Seharusnya aku sadar lebih cepat, begitu kau mulai melakukan provokasi dan ilusi.
Kalau kau benar-benar pemimpin dari faksi yang kuat, kau pasti sudah menundukkan lawanmu sebelum memulai percakapan. Semua orang yang kutemui seperti itu. Kinzelo tersenyum lebar mendengar ejekan Jin. Ia tidak merasa tersinggung atau marah, melainkan justru senang karena Jin telah memahami strateginya. Tepat sasaran sekali, kata Kinzelo dengan nada puas. Kinzelo menatap Jin dengan senyum yang semakin lebar. Ia merasa terhibur dengan kecerdasan dan ketenangan Jin. Kau benar, bocah Run Sandel, kata Kinzelo dengan nada kagum. Kinzelo membuka sebuah portal dimensi di bawah telapak tangannya, siap untuk melakukan sesuatu. Aku tidak dalam kondisi mampu melawan kalian berdua, kurasa itu saja untuk hari ini, kata Kinzelo dengan nada perpisahan. Kinzelo mengeluarkan kekuatannya, beberapa batu berbentuk kristal tajam muncul di sekelilingnya, memancarkan daya serang yang berbahaya. Jin menatap kristal tajam itu dengan tatapan dingin. Itu bukan ilusi, gumam Jin dengan nada serius. Kinzelo menoleh ke belakang, menatap dengan tajam. Tapi sebelum itu, aku harus membuang sampah dulu, kata Kinzelo dengan nada mengejek. Kinzelo mengendalikan tombak kristal itu dengan kecepatan penuh, dan mengarahkannya ke seseorang di kejauhan. Tombak kristal itu mengarah ke arah Chukon yang sedang terluka. Chukon tampak terkejut dan ketakutan, tidak mampu bergerak untuk menghindari serangan itu. Tanpa ampun, tombak kristal itu melesat cepat dan langsung menghantam tubuh Chukon dengan keras. Darah segar memuncrat ke segala arah, membasahi tanah dan pakaian Chukon. Tubuhnya tergeletak tak berdaya, dengan pemandangan yang mengerikan. Kekuatan yang besar terpancar dari tubuh Kinzelo. Dia mengangkat tangannya, dan kristal-kristal di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Maaf, tapi aku tak bisa menyelamatkanmu sekarang ini. Sangat mungkin juga kau akan terlalu banyak buka mulut, ucap Kinzelo dengan nada mengejek. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Kinzelo mengayunkan tangannya. Kristal yang berputar itu langsung mengangkat tubuh Jo dengan perlahan. Kinzelo menyeringai puas, energi kekuatannya semakin membesar, dan dia mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baiklah, sampai jumpa, ucap Kinzelo dengan nada dingin. Sebuah portal cahaya yang menyilaukan mata, terbuka secara tiba-tiba. Kinzelo langsung menuju portal itu dan membawa Jo bersamanya. Kinzelo membuka pintu portal dengan lebar, memancarkan cahaya yang terang. Tanpa ragu, Kinzelo melangkah masuk ke dalam portal itu. Sebelum Kinzelo menghilang sepenuhnya di dalam portal, dia menyempatkan diri untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kuharap pertemuan kita berikutnya akan lebih menyenangkan, bocah Run Sandel, ucapnya dengan nada mengejek. Jin terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan amarah yang bercampur aduk. Direktur Jenderal Kinzelo, sebenarnya siapa dia, gumam Jin dalam hati. Untuk suatu alasan, dia seperti tak bisa menggunakan kekuatannya, tapi karena Murakan sampai dibuat terpikat, dia sudah pasti orang yang kuat, pikir Jin. Murakan mengerutkan keningnya, amarahnya mencapai ubun-ubun. Sebenarnya siapa si bajingan itu? Belum pernah kudengar ada demon yang bisa teleportasi, gerutunya dengan nada penuh kebencian. Jin berdiri tegak, pikirannya berkecamuk mencoba memahami situasi yang ada. Apa dia memang demon? Batin Jin dengan keraguan yang mendalam. Karena dia tahu Murakan dan Temar, seharusnya dia sudah hidup selama paling tidak 1000 tahun, dan fakta kalau dia berupaya memulihkan klan Illustrious Legend, pikir Jin dalam hati. Jin menatap langit dengan tatapan yang sulit diartikan, pikirannya terus berputar. Sangat mungkin, kalau dia sudah ada sejak klan Illustrious Legend mendominasi dunia. Jin menatap reruntuhan di sekitarnya dengan tatapan kosong, hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Dia juga hanya datang untuk mengambil Jo hidup-hidup, yang berarti Jo adalah tokoh penting di Kinzelo. Di tengah reruntuhan, Chukon tergeletak tak berdaya di atas lantai batu yang dingin, dengan tubuh dipenuhi luka dan darah. Matanya terbuka, menatap sosok Jin yang menghampirinya, dengan tatapan lemah dan penuh harap. Jin menatap Chukon dengan tatapan dingin dan menusuk. Masih hidup ternyata, ucap Jin dengan nada meremehkan. Kau pasti murka telah dikhianati oleh tuan yang kau layani, ada kata-kata terakhir. Chukon terbaring lemah di lantai, dengan darah mengalir dari luka-lukanya. Dengan suara tercekat, dia mencoba berbicara. Spellbookku, ucap Chukon dengan susah. Tangan Chukon yang penuh luka dan seolah tinggal menunggu ajal, menjulurkan secarik kertas kepada Jin. Tanpa ragu, Jin menerima kertas tersebut. Sesaat setelah menyerahkan secarik kertas kepada Jin, mata Chukon perlahan tertutup. Nafasnya terhenti, tubuhnya terbaring tak bernyawa di lantai batu yang dingin. Jin berdiri tegak, menatap secarik kertas yang diberikan Chukon dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Setelah menerima pesan terakhir dari Chukon, Jin mencoba memahami isi pesan dari Chukon. Tempat ini pasti tempat Chukon menyimpan spellbooknya. Entah mengapa,
Chukon ingin memberitahu seseorang tentang lokasi ini, meskipun dia tahu bahwa tak satupun mage ingin pekerjaan hidup mereka menghilang tanpa jejak. Mata biru Jin berkilat penuh tekad, menatap lurus ke depan seolah melihat sebuah harapan baru. Grimornya, serunya dalam hati. Terlihat, Jin dan Murakan sedang menelusuri sebuah gua di bawah tanah. Jin berkata, aku bertemu dengan seorang ilmuwan yang menyusup ke tempat ini, atas perintah Holy King. Jin melanjutkan, dia pasti tahu di mana Grimoire Liol Sivel disimpan. Sila sedang berlutut dengan tangan terlipat di depan dadanya, di sekelilingnya, seorang manusia hasil eksperimen sedang menangis terseduh-seduh. Mutual Sila, apa yang terjadi di sini? Jin bertanya dengan tatapan bingung, matanya memancarkan keheranan atas situasi yang ada di hadapannya. Sila menggunakan energi hidupnya untuk menyelamatkan kami, dan kini dia telah berpulang ke rangkulan Ayula, ucap seorang pria dengan nada penuh haru dan kehilangan. Mata Jin melebar, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya, menandakan betapa seriusnya situasi yang baru saja ia sadari. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, pria itu berkata, dia meminta kami memberikan ini padamu, sebelum dia pergi, sambil mengulurkan sebuah buku usang dengan tangan gemetar. Jin menggenggam erat buku itu, matanya memancarkan tekad yang membara, takkan kulupakan pengorbananmu, bisiknya dalam hati. Aku bersumpah akan mengungkap kebenaran ini pada dunia, agar tragedi semacam ini tak pernah terjadi lagi, suaranya bergetar oleh emosi yang kuat. Mutual Sila, saintes yang lebih pantas menyandang gelarnya itu, lebih dari siapapun yang pernah kutemui, pikir Jin, mengenang sosok saintes yang penuh pengorbanan. Sosok berjubah berdiri di atas tebing, dengan tongkat bercahaya di tangannya, memandang kastil yang hancur di kejauhan. Angin dingin bertiup, membawa serta debu dan kenangan, akan tragedi yang telah terjadi. Sosok berjubah itu ternyata seorang wanita, dengan rambut merah menyala dan mata tajam berdiri tegak, memegang tongkat dengan kristal biru berkilauan di puncaknya. Di tengah lanskap yang suram dan mengancam, gerbang markas besar Kinzelo berdiri dengan angkuh. Tengkorak raksasa yang terbakar di atas gerbang memancarkan aura menakutkan, sementara kawanan burung gagak terbang berputar-putar di langit yang gelap. Komandan terlalu lama, aku khawatir sesuatu terjadi, ucap Visukel dengan nada cemas, matanya menatap tajam ke arah rekannya. Kau tidak berpikir begitu Tuan Brak, tanyanya, berharap mendapat jawaban yang meyakinkan. Brak Sidriker, prajurit agung suku White Wolf dan panglima pasukan revolusi Kinzelo, berdiri dengan gagah. Tubuhnya yang kekar dan berbulu putih memancarkan kekuatan dan keganasan. Dengan mata kuning yang tajam dan penuh penghinaan, Brak berkata, jujur saja, selain kalian bersaudara, tidak ada satu manusia pun yang kusukai. Dia melanjutkan dengan nada merendahkan, bayangkan saja, komandan sendiri harus turun tangan cuma gara-gara sampah seperti Joe. Visukel menghela napas, benar, sayang sekali cuma komandan yang bisa menggunakan kekuatan manipulasi ruang pada saat genting seperti ini. Dalam hati ia bergumam, walau perannya tak tergantikan bagi perjuangan kami, Bofat bajingan itu, dan yang lainnya cuma membawa masalah. Visukel menolehkan wajahnya, ekspresi khawatir terpancar jelas di wajahnya. Rambut birunya tertata rapi, namun sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Sebuah portal berwarna ungu berkilauan terbuka, memancarkan energi yang kuat. Di tengah pusaran cahaya, siluet sosok misterius terlihat samar, siap untuk melangkah keluar. Sosok berjubah muncul dari balik tirai cahaya ungu yang berkilauan, profil wajahnya tampak tegas dan misterius, menyiratkan kekuatan yang tersembunyi di balik penampilannya yang tenang. Kinzelo terhuyung mundur, darah menyembur dari mulutnya, ekspresi kesakitan dan amarah bercampur aduk di wajahnya. Komandan, seru Visukel dan Brak bersamaan, saat melihat Kinzelo terhuyung mundur. Dengan darah yang masih menetes dari bibirnya, Komandan Kinzelo menyeringai dan berkata, aku baik-baik saja, cuma butuh sedikit istirahat. Matanya yang tajam dan penuh tekad, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan nada marah dan ekspresi tegang, Visukel berkata, lewat sini, silakan. Kinzelo yang berdiri di hadapannya, menjawab dengan tenang, terima kasih, Wakil Komandan. Wajah Joe dipenuhi keringat dingin dan ekspresi ketakutan yang luar biasa, matanya melebar, menunjukkan bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Dengan amarah yang membara, suara Brak bergema, jangan pernah kau melupakan kemurahan hati Komandan, bahkan setelah mati. Di tengah kegelapan dan kilatan merah, sosok mengerikan Brak dengan mata menyala dan gigi tajam menggeram, beliau sampai mempertaruhkan diri dalam kondisi seperti ini, cuma demi orang sepertimu, kamu sungguh keterlaluan. Tangan Kinzelo menggenggam erat sebuah kursi batu, seolah menahan sesuatu yang berharga.
Suara berat Kinzelo terdengar, cukup Brak, kita tak sepenuhnya rugi. Kinzelo duduk dengan tenang di atas tahtanya, dikelilingi oleh aura ungu yang berdenyut. Pikirannya melayang, satu hal menarik yang terungkap adalah identitas Vermel, ternyata dia seorang Rune Sandel. Melihat usianya, kemungkinan besar dia si bungsu, aku penasaran apakah si Vel dan Vermon tahu hal ini. Visukel dengan ekspresi terkejut dan mata melebar, bertanya, maksudmu dia Jin Rune Sandel? Kinzelo menyeringai tipis dan menjawab dengan tenang, jika nama si bungsu adalah Jin Rune Sandel, mungkin iya, kenapa, Wakil Komandan? Mata Visukel membelalak, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tidak mungkin, gumamnya, cuma ini benar-benar mengejutkan, jadi selama ini, identitas asli Vermel adalah Flag Bearer Jin Rune Sandel. Ia terdiam, pikirannya berkecamuk. Kinzelo berkata dengan nada meyakinkan, tepat sekali. Aku melihatnya sendiri melalui mata Zhou, dia tidak cuma menggunakan sihir dan kekuatan klan Illustrious Legend. Kinzelo kembali melanjutkan, dia juga membuat kontrak dengan Tess, dan God of Shadow Solderet. Suara Kinzelo bergema dengan nada serius, Rune Sandel telah melanggar perjanjian mereka dengan Zivell, Chiron tak mungkin tidak tahu tindakan putranya sendiri. Kinzelo menyeringai licik, matanya yang tajam memancarkan ambisi yang membara. Sepertinya klan telah memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Zivell, ucapnya, nadanya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan yang tersembunyi. Di tengah suasana yang tegang, Brak dengan seringai tajam dan mata kuning menyala, mendominasi pemandangan itu. Bayangan Visukel dan Zhou mengikuti di sampingnya, seolah siap menghadapi badai yang akan datang. Suara serak Kinzelo memecah keheningan, kita harus bersiap. Visukel menundukkan kepalanya, pikirannya berkecamuk. Setetes keringat membasahi pipinya, saat ia merenungkan implikasi dari pengungkapan itu. Jika perkataan komandan benar, dan Vermel adalah Jin Rune Sandel, maka keterlibatannya dengan Bofat di perjamuan itu. Dan kemunculannya di bengkel Bofat, semuanya masuk akal sekarang, pikir Visukel, matanya menyipit curiga. Apa dia mendekat karena mengetahui identitas Bofat dan aku? Kilatan memori melintas di benak Visukel, menampilkan kejadian yang sebelumnya terabaikan. Hari itu, saat Bofat dan aku membicarakan tentang merebut kembali kompas, aku merasakan sebuah kehadiran samar. Wajah Visukel menegang, keringat dingin semakin deras mengalir di pelipisnya. Tapi jika memang aku, sang wakil komandan yang membiarkan rahasia bocor, batinnya dihantui oleh kemungkinan bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab masalah ini. Rahang Visukel mengeras, ekspresi wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Aku harus bertanggung jawab, tekannya dalam hati, merasakan beban berat di pundaknya. Dengan nada mendesak, Visukel membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan, ada sesuatu yang harus kuberitahu, ucapnya, berharap untuk segera menyampaikan informasi penting yang baru saja ia kumpulkan. Kinzelo memasang ekspresi khawatir, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Ini gawat, serunya, menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi. Brak menoleh ke arah Kinzelo dengan ekspresi bingung. Ada apa komandan? Tanyanya, ingin tahu mengapa Kinzelo tampak begitu panik. Kinzelo yang duduk di singgasananya dengan aura yang mengintimidasi, menjawab, tak kusangka melupakan sesuatu yang sepenting ini. Suara Kinzelo bergema, Magic Tom Liu Zivell, Ring of Erupting Flames Massacre, kutinggalkan saat melarikan diri. Dengan nada mendesak, Brak bertanya, Zhou, apa kau mengamankannya? Dengan ekspresi panik di wajahnya yang bertato, Zhou menjawab dengan suara bergetar, aku terlalu panik. Brak menggeram dengan marah, dasar tak berguna, siapa yang seharusnya bertanggung jawab menjaganya, bagaimana mungkin kau melupakan hal seperti itu? Zhou hanya bisa terdiam, merasa bersalah dan takut dimarahi Brak. Zhou berteriak dengan panik, pikirkan komandan, Dark Magic Association hancur total, dan cuma aku yang selamat. Kau tahu kan, begitu gentingnya situasi saat itu, air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Dengan aura ungu yang mengelilinginya dan mata menyala seperti api, Brak berteriak dengan geraman, kau sebut itu alasan? Kemarahannya terpancar begitu kuat, sehingga Zhou gemetar ketakutan. Visukel berteriak dengan tegas, cukup, Brak Sidriker, komandan menyelamatkan nyawanya pasti ada alasannya. Apa kau berniat menghancurkan semua yang telah kita bangun? Ekspresi wajahnya menunjukkan ketegasan dan kekhawatiran yang mendalam. Dengan gigi tajam dan wajah penuh amarah, Brak berteriak, singkirkan bajingan ini dari hadapanku, jika kulihat lagi wajahnya, akan kubunuh dia, aura kebencian terpancar dari setiap pori-porinya. Kinzelo dengan ekspresi gelisah, berkata, pertama kompas, sekarang Magic Tom Liu Zivell, kita kehilangan salah satu kartu terkuat melawan Zivell. Kinzelo menutupi wajahnya dengan tangan, menunjukkan betapa besar kekecewaannya. Kinzelo yang duduk di singgasana dengan aura aneh yang mengelilinginya, bertanya,
Wakil Komandan, bukankah tadi kau hendak mengatakan sesuatu? Visukel menjawab, itu juga tentang Magic Tom sebenarnya. Visukel berkata dengan tenang, meskipun tertinggal, Zifel tidak akan bisa merebutnya kembali, dan Rursandel bahkan tidak tahu keberadaannya, tenanglah. Kemudian, dalam hati ia bergumam dengan nada lebih serius, benar, yang sudah terjadi biarlah terjadi, membuka aibku sekarang tak ada gunanya, yang penting adalah mengatasi api yang menyala di kaki Kinzelo. Dengan nada setuju, Kinzelo berkata, kau benar, mereka bahkan tidak tahu keberadaannya, tak mungkin mereka akan menemukannya. Ekspresi wajahnya menunjukkan keyakinan, meskipun situasinya sedang sulit. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, sebuah buku dengan lambang wajik merah melayang di atas meja. Jin dan Murakan berdiri di dekatnya, menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Ring of Erupting Flames Massacre, Final Form, sebuah mahakarya yang melampaui zamannya, diciptakan oleh mage terhebat dalam sejarah. Buku itu tampak mempesona dengan lambang wajik merahnya, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Jin memandang buku itu dengan tatapan serius, lalu berkata, seperti yang tertulis dalam catatan mutual sila, inilah warisan Liu Zifel. Sambil memegang buku itu dengan erat, dia menambahkan dengan keyakinan, dengan ini, magic terkuat ada di tanganku. Jin mengingat pengorbanan dari sila, tanpamu, aku takkan bisa menyelamatkan orang-orang itu, atau memperoleh kitab ini. Aku bersumpah, aku akan memulihkan Holy Kingdom dan memastikan semua orang, menghormatimu sebagai pahlawan. Di tengah kerumunan warga yang tersenyum, terdengar suara yang berkata, sudah hari terakhir festival turunnya Ayula, sayang sekali. Suara lain menimpali, semua orang merasa begitu, namun tetap saja, penutup selalu menjadi sorotan. Di bawah langit yang luas, sebuah bangunan megah berdiri dengan karpet merah yang membentang menuju panggung. Terlihat kerumunan orang berkumpul, dan suara bergema, anak-anak Ayula, dan semua yang berkumpul dari seluruh dunia. Kita akan memulai upacara konsekrasi, di mana Yang Mulia akan menunjukkan mukjizat. Di atas panggung, Holy King dengan tongkat kerajaan duduk di singgasananya, didampingi oleh anaknya. Suara mengumumkan, tahun ini, Nona Raina Seromputri Yang Mulia, akan membacakan doa berkat. Kemudian, suara itu melanjutkan, anak-anak pilihan Ayula, majulah satu persatu untuk menerima mukjizat. Di atas karpet merah, seorang pria berlutut di hadapan Holy King yang duduk di singgasana, sementara Raina berdiri di sampingnya. Cahaya keemasan menyinari mereka, menciptakan suasana sakral. Di tengah suasana yang penuh hikmat, seorang pria dengan ekspresi terkejut, dan mata melebar berseru, lihat, aku bisa melihat kembali. Dengan ekspresi kesal, Raina bergumam dengan nada jengkel, aktor yang sudah dipilih sebelumnya, berpura-pura mendapat berkat menjijikan. Holy King di singgasana tersenyum lebar, mengangkat tangannya dengan gestur menyambut warganya. Di bawahnya, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Di depan Holy King yang berwibawa dan Raina, seorang sosok berjubah muncul, menyebabkan kebingungan. Suaranya memohon dengan penuh hormat, Yang Mulia, kumohon. Di atas karpet merah, sekelompok sosok berjubah berlutut, memohon dengan suara yang menggema, tolong, dengarkan kisah kami. Dengan ekspresi memohon, Raina meminta, ayah, tolong berkati mereka. Raina melanjutkan dengan nada berbisik, kau membiarkan penyusup tahun lalu juga. Dengan senyum terpaksa di wajahnya, Holy King berkata, anak-anak Ayula, katakan padaku, penderitaan apa yang membuat kalian datang mencariku. Dengan gerakan perlahan dan dramatis, sosok berjubah itu mulai membuka tudung jubahnya, mengungkapkan identitas yang sebelumnya tersembunyi. Terungkapnya identitas di balik jubah, menyebabkan kepanikan dan ketakutan. Orang-orang berteriak, dan bertanya dengan cemas, apa itu? Sementara yang lain berseru dengan ngeri, ya Tuhan, mereka monster. Dengan air mata yang berlinang, salah satu sosok itu berseru dengan lirih, Yang Mulia, kami diseret ke laboratorium Zifel dan dijadikan seperti ini. Dengan mata melebar karena marah dan keringat dingin mengalir di wajahnya, Holy King bertanya dengan nada menuntut, siapa yang melakukan ini pada kalian? Dengan nada menuduh, salah satu dari sosok itu menunjuk Fitura, dan menyatakan dengan nada tegas, Panglima Besar Holy Knight, Tuan Fitura, dialah pelakunya. Dengan suara yang penuh emosi dan tuduhan, sosok itu menambahkan, dia menjual kami ke laboratorium Zifel. Cerita beralih, malam sebelum konsekrasi. Kinzelo merebut dengan kekuatan kasar, sementara Zifel mencuri dengan kedok hukum, apa yang sebenarnya mereka rencanakan, tanya Fitura dengan nada rasa ingin tahu. Mata Jin berkilat dengan kecerdasan yang tajam, dia memutuskan, setelah kita menarik para subjek eksperimen ini keluar dari neraka laboratorium Kinzelo. Kita akan memastikan dunia tahu, bahwa mereka ditemukan di menara keempat Zifel,
biarkan kebenaran yang bengkok ini menjadi pedang kita. Dengan tatapan ragu penuh kekhawatiran, Fitura bertanya dengan nada tegas, kebohongan seperti itu takkan bertahan lama. Dengan suara yang penuh keyakinan, Jin menenangkan, jangan khawatir, Master Menara Keempat, Calcivel, saat ini dalam tahanan Kinzelo karena alasan tertentu. Jin melanjutkan dengan nada serius, itulah sebabnya peranmu sangat penting, Tuan Fitura. Setelah kita membebaskan subjek eksperimen dari Kinzelo, dirimu yang dikenal sebagai musuh yang mulia dan sekutu faksi Zivel, cuma perlu menyebabkan kekacauan. Selama nama Zivel terseret, Kliark Zivel harus memilih. Jin kembali menjelaskan, entah mengakui putra ketiganya ditangkap kelompok rendahan seperti Kinzelo, atau menanggung kesalahan dari eksperimen golem. Dengan amarah yang membara, Fitura berteriak, diam, dasar orang-orang kafir yang keji, bicara satu kata lagi, dan akan kutebas kalian semua. Mata Raina tertutup rapat, namun ketegangan di sekitar kelopak mata menunjukkan perjuangan batin yang hebat, namun, sebuah suara lembut berbisik dalam hati, jangan menangis. Dengan mata yang berkilat marah, Raina bertanya dengan nada tinggi, Komandan, kenapa kamu bisa sepercaya diri itu memanggil mereka orang-orang sesat? Bahkan kamu menghunuskan pedangmu selama ritual yang suci, kenapa kamu begitu tega? Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, Fitura berseru, lihat baik-baik dengan matamu, lihat wujud monster mereka jelas sudah bersekongkol dengan para demon. Raina dengan nada tegas dan penuh hormat, menyatakan, itu masalah yang harus diputuskan yang mulia. Dengan aura yang mengintimidasi, Fitura berdiri tegak dalam balutan baju zirahnya yang berkilauan. Suaranya menggema di seluruh ruangan saat dia menyatakan, akulah yang memegang otoritas penuh atas penghukuman orang-orang sesat, Raina. Jika kau berani mengucapkan satu kata pembelaan lagi, jangan ragu, bahwa aku akan menganggapmu sama sesatnya dengan mereka. Di tengah kerumunan prajurit berjubah putih, Raina berdiri dengan kepala tegak, menatap sosok Fitura yang berdiri di kejauhan. Aura kekuasaan dan ketegasan, terpancar dari setiap langkahnya. Ekspresi wajah Fitura menunjukkan campuran antara ketegasan dan kewaspadaan, seolah dia selalu siap menghadapi tantangan apapun. Para prajurit berjubah putih berseru dengan nada mendesak, Komandan, segera sarungkan pedangmu. Menghunuskan pedang tanpa perintah dari raja, adalah bentuk pengkhianatan tersendiri. Dengan urat leher menegang dan mata menyala karena amarah, Fitura menggeram, kurang ajar, kalian ini berada di bawah perintahku, tapi kalian berani menghalangiku. Napasnya memburu, dan dengan suara yang bergetar karena emosi, dia mengancam, baiklah, akan kuhukum kalian saat ini juga, karena kalian telah memilih untuk memihak para orang sesat itu. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, suara lirih namun penuh kekhawatiran memecah keheningan. Komandan, apa yang akan Anda lakukan? Nada suaranya mencerminkan ketakutan dan kebingungan. Dengan nada putus asa dan ketakutan yang kentara, para prajurit berjubah putih berseru, hentikan Komandan, jangan lakukan ini, suaranya bergema di seluruh area. Dengan raungan yang menggelegar dan mata yang menyala karena amarah, Fitura menyerang dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak debu dan energi di belakangnya. Serangan Fitura menghantam dengan telak, memicu teriakan kesakitan yang memilukan. Raungan para prajurit saat tebasan Fitura menghantam mereka, membuat prajurit berjubah putih terhuyung mundur. Dengan mata yang memancarkan amarah membara, Fitura meraung, wajahnya dipenuhi kebencian dan kemarahan yang tak terkendali. Setiap otot di tubuhnya menegang, saat dia melampiaskan amarahnya pada para prajurit yang malang. Di tengah kekacauan dan kehancuran, para warga sipil berlarian ketakutan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari amukan Fitura. Jeritan ngeri dan tangisan putus asa memenuhi udara, saat mereka menyaksikan pertarungan mengerikan itu. Dengan wajah penuh ketakutan dan air mata yang mengalir deras, para pria yang menjadi korban eksperimen itu berteriak memohon perlindungan. Yang mulia, tolong lindungi kami, seru mereka, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari kekejaman Fitura. Dengan mata terbelalak dan keringat dingin yang membasahi wajahnya, Holy King menatap pemandangan mengerikan di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Apa maksudnya ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Api amarah berkobar di mata Fitura, wajahnya menegang karena geram. Kalian orang sesat, berani-beraninya mendekati yang mulia, sungguh kurang ajar, raungnya, suaranya menggelegar di seluruh area. Jangan khawatir yang mulia, Fitura akan melindungi Anda dengan nyawa saya sendiri. Dengan nada menyesal dan penuh hormat, Raina menundukkan kepalanya di hadapan Fitura. Aku minta maaf, Tuan Fitura, ucapnya dengan suara pelan. Wajah Fitura menyeringai dengan penyesalan dan rasa bersalah, mengakui kesalahan dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Raina. Dengan geraman rendah yang keluar dari kerongkongannya, Fitura mengacungkan pedangnya ke arah Raina, matanya menyipit penuh amarah. Raina, kau juga sama saja dengan mereka,
sama-sama sesat, desisnya dengan nada jijik. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain, semua yang sesat harus musnah dari muka bumi. Dengan raungan penuh kebencian, dia bersiap untuk menyerang. Dengan gerakan secepat kilat, Fitura menyerang Raina, pedangnya menyambar dengan kekuatan yang luar biasa. Raina berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu, tetapi kekuatan Fitura terlalu besar untuk dilawan. Pertempuran dahsyat itu mengguncang seluruh area, dengan percikan api dan debu yang berterbangan di mana-mana. Raina dengan sigap menangkis serangan Fitura, pedangnya beradu dengan gemerincing yang memekakkan telinga. Percikan api berterbangan di udara, saat kedua pedang saling bertukar serangan, masing-masing bertekad untuk tidak menyerah. Dengan napas tersengal, Raina terhuyung mundur, tubuhnya terasa sakit dan memar, akibat serangan Fitura yang bertubi-tubi. Dengan tatapan tajam dan penuh tekad, Raina mencoba berdiri, siap menghadapi Fitura. Walaupun tubuhnya terasa sakit dan memar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Di belakangnya, Holy King menatap dengan ekspresi khawatir, menyadari bahaya yang mengancam. Dengan mata yang dipenuhi kebencian, Fitura mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap untuk menghabisi Raina. "Matilah orang sesat," teriaknya dengan suara menggelegar, amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Cerita berpindah, sebelum konsekrasi dimulai. Dengan tatapan bingung, Raina menatap Fitura yang lagi menjelaskan. "Serang aku," ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Maksudnya apa?" tanya Raina, mencoba memahami maksud dari perkataannya Fitura. Dengan tatapan serius, Fitura menyuarakan keraguannya. Meski rencana Tuan Muda Jin berhasil, mereka cuma akan mencari beberapa kambing hitam, dan mempererat cengkraman mereka pada kerajaan suci lagi, ujarnya dengan nada khawatir. "Beritahu padaku, menurutmu apa yang benar-benar kita butuhkan di saat seperti ini?" Raina menundukkan kepalanya, rambut hijaunya menutupi sebagian wajahnya. "Aku tak ingin mendengarnya," bisiknya pelan, mencoba mengabaikan pertanyaan Fitura. Dengan ekspresi sedih, Fitura menatap Raina, seorang pemimpin sejati, ujarnya dengan tegas, menyadari betapa berat beban yang harus dipikul oleh Raina. Dengan suara yang bergetar, Raina menolak tawaran Fitura. "Kubilang aku tidak mau," teriaknya dengan nada putus asa. Dengan tatapan serius, Fitura menatap Raina, mencoba menenangkan emosinya. Bahkan bagi orang seperti Tuan Muda Jin, yang tak ada kaitannya dengan ini, ia berjuang dengan sengit demi kerajaan suci, ujarnya dengan nada tegas. "Berpikirlah lebih rasional, kau tak bisa terus bertingkah seperti anak kecil. Kau akan menjadi Raja Suci, itu bukan cuma harapan ayahmu, tetapi juga kehendak Dewi Ayula." Niklan bahkan menerima wahyu ilahi darinya. Mata Raina berkilat marah saat menatap Fitura, bibirnya bergetar menahan emosi. "Meski dewa sendiri yang menunjukku, tetap saja ini semua terasa salah," serunya, suaranya meninggi. "Kau mau aku tidak hanya mengorbankanmu, tapi juga mengotori nama baikmu dalam buku sejarah sebagai seorang pengkhianat." Nada bicaranya penuh dengan ketidakpercayaan dan amarah yang membara. Tuan Fitura berdiri tegak di belakang kursinya, sorot matanya yang teduh kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Tangannya terkepal erat di atas kursi, menandakan adanya gejolak batin yang sedang ia rasakan. Dalam diam, ia merenungkan kata-kata Raina, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin rumit ini. Setetes air mata mengalir dari sudut mata Raina, membasahi pipinya yang putih. Di balik tatapan yang biasanya penuh semangat, kini terpancar kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Dengan senyuman tulus yang menghiasi wajahnya, Fitura berkata, "Peranku berakhir saat membunuh Raja Suci dengan tanganku sendiri. Aku sudah memainkan peran penjahat, berpura-pura mendukung faksi Zivel demi datangnya hari ini. Dan saat kau mengeksekusiku di depan publik atas tuduhan pembunuhan raja, orang-orang akan tahu, bahwa api suci Ayula masih membakar kuat." Raina menatap Fitura dengan tatapan kosong, air mata masih menggenang di pelupuk matanya. "Maaf karena telah memberikan beban seberat ini Raina," ucap Fitura dengan penuh penyesalan. "Niklan dan aku akan mengawasimu, jadilah Raja Suci sejati untuk kerajaan dan rakyatnya," ujar Fitura dengan lirih. Dengan mata melotot dan rahang mengeras, Fitura mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia siap menebas siapapun yang menghalangi jalannya, tekadnya tak tergoyahkan. Dengan gerakan cepat, Raina langsung mencengkram jubah Holy King dengan kuat. Tepat saat Fitura mengayunkan pedangnya dengan amarah yang membara, Raina dengan sigap melemparkan Holy King ke hadapannya. Tuan Fitura berteriak, matanya memancarkan amarah yang membara. "Kau pikir trik murahan semacam itu bisa menghentikanku?" serunya dengan nada mengejek, siap untuk menebaskan pedangnya. Darah memuncrat dari tubuh Holy King yang tergeletak tak berdaya, mahkotanya terlepas dari kepalanya. Tatapan matanya kosong, menandakan akhir dari kekuasaannya. Dengan tatapan penuh kebencian,
Fitura berkata, "Dasar anjing lusuh Zivel," desisnya dengan nada penuh amarah. "Terimalah ini, atas nama kerajaan suci yang telah lama menderita, rasakan pembalasanku." Kerumunan warga tersentak mundur, wajah mereka memucat pasi, saat menyaksikan adegan mengerikan di hadapan mereka. Jeritan ketakutan memecah keheningan, dan mata mereka membelalak saat melihat darah yang berceceran di mana-mana. Raina berpura-pura berteriak histeris, saat ia menyaksikan ayah palsunya tergeletak tak bernyawa di tanah. Dengan amarah yang meluap-luap, Raina mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menebas apapun yang menghalangi jalannya. Dengan tatapan dingin, Fitura menantang, "Serang aku." Nada suaranya datar dan tanpa emosi, seakan-akan ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Dalam hati Fitura berkata, "Tidak apa-apa, Raina." Tuan Fitura mencoba menguatkan tekad Raina, agar tidak ragu untuk menebasnya. Dengan gerakan cepat, Raina mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tatapan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keraguan. Raina berteriak histeris, air mata mengalir deras di pipinya, suaranya pecah karena kesedihan dan keraguan. Tuan Fitura menatap Raina dengan senyum tulus yang menghiasi wajahnya, ia melihat tekad yang kuat di mata Raina. Dengan pasrah, ia membiarkan dirinya ditebas oleh pedang Raina, menerima takdirnya dengan lapang dada. Dengan air mata yang bertebangan di udara, Raina terpaksa menebas Fitura. Setiap tetes air mata adalah cerminan dari rasa sakit, dan kehilangan yang ia rasakan. Setelah menebas Fitura, Raina terdiam menunduk, melihat genangan darah yang mengalir di lantai. Rasa bersalah dan penyesalan menghantuinya, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan panik, seorang komandan berteriak, "Minggir, cepat minggir, kami harus segera merawat luka yang mulia." Mereka berusaha menerobos kerumunan untuk mencapai Holy King, namun jalan mereka terhalang oleh kerumunan warga yang ketakutan. Seorang komandan menatap tidak percaya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Raina berlutut di samping tubuh Holy King, air mata palsu membasahi pipinya. "Ayah, kumohon jangan tinggalkan kami," ia berteriak, suaranya dipenuhi dengan kebohongan. Raina tersentak kaget, saat mendengar teriakan komandannya. "Downlight Crit, tangkap Raina dan semua pengkhianat hidup-hidup." "Bocah, apa kita harus turun tangan?" tanya Murakan dengan suara panik. "Tidak perlu," jawab Jin dengan tegas, matanya memancarkan keyakinan yang kuat. Ketika para prajurit hendak menangkap Raina, para warga dengan berani melindunginya. "Bajingan, antek-antek Zivel hina, apa kau tidak merasa malu di hadapan Dewi Ayula? Apa kau tidak tahu betapa beratnya kejahatan melindungi orang sesat? Nona Raina tidak berbuat salah, lindungi putri yang mulia," teriak mereka dengan penuh amarah. Raina mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya keemasan muncul di antara telapak tangannya. Cahaya itu memancar dengan energi yang kuat, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa. Para prajurit dan warga yang menyaksikan kejadian itu, sangat terkejut dan ketakutan. Mereka merasakan kekuatan yang luar biasa dari cahaya keemasan itu, dan mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Cahaya keemasan itu menyebar ke seluruh area, menyinari semua orang yang ada di sana. Para warga yang melindungi Raina, langsung menoleh ke sumber cahaya itu. Raina menatap cahaya keemasan itu dengan air mata yang berlinang di matanya, meskipun hatinya sedang berduka, ia merasakan harapan dan kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Para prajurit yang tadinya hendak menangkap Raina, kini berlutut di hadapannya dan pedang mereka tergeletak di tanah. Mereka merasakan kekuatan cahaya keemasan itu, dan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Para warga pun ikut berlutut, berdoa untuk keselamatan Raina dan kerajaan mereka. Cahaya keemasan itu mengalir ke tubuh Raina, menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi hatinya dengan kekuatan baru. Ia merasakan kehadiran ayahnya di sisinya, membimbing dan melindunginya. Cahaya keemasan itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menyebar ke seluruh kerajaan. Para warga bersorak gembira, mereka tahu bahwa Raina telah menyelamatkan mereka. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, Fitura terbaring tak berdaya di tanah dengan senyum bangga terukir di wajahnya, saat melihat tekad yang kuat dari Raina. Senyum itu menjadi senyum terakhirnya, sebelum ajal menjemputnya dengan tenang. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai yang membahana, sebuah nama diumumkan dengan penuh hikmat. Raina Serom, sang pahlawan Vankela, dialah yang telah mengusir kegelapan Zivel, membawa kembali cahaya harapan bagi kerajaan. Setelah penobatan Raina sebagai raja, kedamaian dan ketertiban kembali memenuhi kerajaan Vankela. Rakyat bersukacita, dan harapan baru membara di hati mereka. Dari daftar Kinzelo dan Zivel yang telah disiapkan Fitura sebelumnya,
hanya daftar nama Zivell yang diumumkan, dan para antek-antek Zivell di penjara. Holy King Raina berdiri di atas balkon istana, memandang rakyatnya dengan tatapan yang penuh tekad. Aku tidak bisa mengungkapkan nama sang pahlawan yang menyelamatkan subjek eksperimen, serunya dengan suara lantang. Tetapi menurut kesaksiannya, eksperimen Living Golem dilakukan di tower keempat Zivell, nada bicaranya bergetar karena amarah, dan rakyat pun menyambutnya dengan geraman persetujuan. Dengan mata yang berkilat marah, Raina mengangkat suaranya, dengan ini, aku menuntut penjelasan resmi dari Zivell. Dan sampai hal itu diberikan, aku tidak akan mengadakan pemakaman untuk ayahku, gema kata-katanya menggantung di udara, membawa serta tekad yang tak tergoyahkan. Pengumuman mengejutkan mengguncang seluruh kerajaan, Holy King Vankela telah wafat. Lembaran-lembaran maklumat beterbangan di udara, membawa serta berita tentang pengkhianatan dan perebutan tahta. Para pengkhianat Holy Kingdom bersekongkol dengan faksi Zivell dan membunuh Holy King, demikian tertulis dalam maklumat tersebut. Raina Shrom, putri Holy King Niklan, naik tahta. Laporan yang baru saja diterimanya, membakar amarah di dalam dirinya. Laporan mengungkapkan, bahwa eksperimen hidup terhadap warga Holy Kingdom dilakukan di tower keempat Zivell, geramnya dengan mata menyala. Dengan tatapan serius, Dante heran membaca laporan yang ada di tangannya. Holy King Raina Shrom secara resmi menuntut penjelasan dari Zivell, gumamnya. Rosa duduk di singgasananya, dengan tatapan dingin dan perhitungan di matanya. Jadi, bom waktunya akhirnya meledak, gumamnya. Selama Zivell dan Kinzello yang lebih dulu bergerak, tidak ada alasan kuat untuk campur tangan di Holy Kingdom, tapi ini kesempatan emas. Rosa dengan tenang duduk di singgasananya, memberikan perintah dengan nada dingin dan tegas. Aku sendiri akan memberitahu Patriark, kau harus pergi ke Holy Kingdom Vankela, sebagai bagian dari delegasi belasungkawa. Dengan senyum tipis yang terukir di wajahnya, Joshua menundukkan kepala dengan hormat. Baik ibu, jawabnya dengan nada patuh. Di tengah hamparan salju yang membentang luas, Luna sedang duduk di depan batu nisan. Cahaya mentari pagi menembus celah-celah pepohonan yang tertutup salju, menciptakan suasana yang tenang namun penuh kesedihan. Sebuah nisan berdiri dengan kokoh, yang terukir dengan nama. Sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk lingkaran, menghiasi bagian atas nisan, itu adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Luna berlutut di depan nisan itu, dengan tatapan sendu dan penuh kerinduan. Nani, bisiknya lirih, seolah memanggil seseorang yang sangat dicintainya. Kashmir, Ferris, dan Kuzan, mendekati Luna dengan langkah tenang dan penuh hormat. Salam hormat, Nona Luna, ucap Kashmir, aku Kashmir Alfleon, pemimpin Seven Colored Peacock. Kashmir menambahkan, dan ini adalah orang-orang yang dulu dilatih sebagai asasin oleh Nanimu, mereka adalah Kuzan dan Ferris. Luna tersenyum lembut pada Kuzan dan Ferris, jadi kalian berdua, katanya dengan nada penuh pengertian. Aku selalu tahu hari ini akan datang, tatapannya penuh kasih sayang dan kehangatan, seolah dia telah lama menantikan momen ini. Di depan nisan yang bertuliskan Taimun Marius, Luna mempersilakan Kuzan dan Ferris. Silakan, sampaikan penghormatan kalian, ucapnya dengan lembut, memberikan ruang bagi mereka, untuk mengungkapkan perasaan mereka pada mendiang ibunya. Air mata mengalir di pipi Ferris, mencerminkan kesedihan yang mendalam di hatinya. Setiap tetesan air mata adalah ungkapan cinta dan kehilangan yang tak terucapkan. Tanpa ragu, Ferris langsung berlari menerobos rerumputan menuju makam ibunya. Langkahnya cepat dan penuh semangat, seolah tak sabar untuk segera tiba di tempat peristirahatan terakhir ibunya. Luna berdiri dengan anggun di tengah pemakaman, dengan senyum lembut menghiasi wajahnya. Kelopak bunga sakura berjatuhan di sekelilingnya, menciptakan suasana yang indah dan menenangkan. Dengan hati yang hancur, Ferris memeluk nisan ibunya erat-erat. Air mata terus mengalir di pipinya, membasahi batu nisan yang dingin. Di tengah kesedihan yang mendalam, dia merindukan pelukan hangat dan kasih sayang ibunya. Ferris berteriak dengan air mata yang membanjiri wajahnya, kesedihan dan kehilangan yang mendalam, memancar dari setiap ekspresi dan gerakannya. Luna menatap Kuzan dengan tatapan lembut namun penuh tanya, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Kuzan terdiam sejenak, pikirannya berkecamuk. Dalam hatinya dia bergumam, satu-satunya anak yang benar-benar dilihat oleh ibu, Luna Runsandel. Dengan hati yang tulus, Kuzan membungkuk di hadapan Luna, menunjukkan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Luna menatap Kuzan dengan tatapan yang sulit diartikan, di balik ekspresi wajahnya yang tenang, tersirat berbagai emosi yang bercampur aduk. Luna menatap Kuzan dengan tatapan bingung bercampur rasa ingin tahu, sementara itu, Kuzan dengan tulus mengucapkan, terima kasih.
Luna tersenyum dengan mata terpejam, menunjukkan rasa terima kasih dan kebahagiaan yang tulus. Dengan suara yang lembut, Luna mempersilahkan Kuzan. Silakan pergi sekarang, aku yakin pengasuhmu juga ingin melihatmu. Nisan itu dihiasi dengan 2 karangan bunga yang indah. Kuzan, sepertinya temanmu itu ternyata bisa tersenyum juga, kata Kashmir dengan nada terkejut. Kita sudah lama bersamanya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Dengan ekspresi serius, Kashmir melangkah maju. Sebenarnya, kedatangan kami di sini bukan hanya untuk berbelasungkawa, ujarnya dengan nada hati-hati. Kami membawa pesan penting dari Tuan Muda Jin. Kashmir mengangkat sebuah surat yang disegel rapi, siap untuk menyampaikan amanat tersebut. Luna menerima surat dari Kashmir dengan tangan gemetar, matanya memindai segel itu dengan seksama. Ini, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan tarikan napas dalam, Kashmir menjelaskan, kau mungkin sudah mendengar tentang kekacauan yang melanda Holy Kingdom Vankela. Kashmir menambahkan, saat ini, Dino sedang menyiapkan sebuah artikel untuk mengungkap kebenaran kerajaan. Setelah selesai, mohon ikut berangkat bersama kami, aku akan menjelaskan rinciannya sepanjang jalan. Di tengah suasana merah yang mencekam, sebuah suara bergema, Patriark, sepertinya kita tidak bisa menghindari masalah ini. Kemudian, suara lain menyahut dengan sinis, pahlawan yang disebut-sebut menyelamatkan para subjek eksperimen dari Tower keempat. Di tengah lingkaran sihir merah yang berdenyut, Cleark meremas tangannya, wajahnya dipenuhi keraguan. Mengakui putraku telah ditangkap oleh Kinzelo, akan mencoreng kehormatan keluarga kita, gumamnya dengan suara bergetar. Namun, menanggung dosa eksperimen Living Golem dan menggantikan Kinzelo dengan makhluk itu, akan menghancurkan citra kita selamanya. Cleark menghela napas berat, uap napasnya terlihat jelas di udara yang dingin. Dengan nada pasrah, ia berkata, tapi tidak ada jalan lain. Dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya, Cleark berkata dengan nada memerintah, hubungi Komandan Kinzelo. Katakan padanya, Calcivel kini berguna bagi kita. Di pelabuhan Holy Kingdom Vankela yang ramai, kapal-kapal megah dari berbagai penjuru dunia berlabuh, membawa delegasi yang ingin memberikan penghormatan kepada Holy King. Sekumpulan warga yang marah, berkumpul di depan gedung yang menjulang tinggi, kepalan tangan terangkat ke udara. Zivel, jelaskan perbuatan kalian, teriak mereka dengan marah, gema tuntutan mereka bergema di seluruh alun-alun, jawab kami. Dengan wajah penuh amarah, seorang pria berteriak dari balik barikade. Kalian membunuh Holy King, dan memperlakukan saudara-saudara kami sebagai bahan percobaan, apa kalian tidak takut pada para dewa? Dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, seorang pria berteriak dengan nada menuntut, Zivel, ungkapkan kebenaran sekarang. Di atas puncak bukit yang sunyi, sebuah kapal terbang melintasi gunung, diterangi oleh cahaya matahari yang menyilaukan. Angin berdesir lembut di sekelilingnya, menciptakan suasana yang tenang namun penuh misteri. Di tengah kerumunan yang tegang, pengumuman bergema dari atas. Klan Zivel akan memberikan pernyataan resmi, sebuah kapal udara besar melayang di atas kepala, menambah suasana dramatis. Murakan mendesis, rahangnya mengeras karena amarah. Dasar angku, mereka datang untuk memberi penjelasan, tapi lihatlah, masih saja memamerkan kekuatan. Di sampingnya, Jin berkata dengan nada terkejut, sungguh tak terduga, mereka datang dengan kosak. Seorang prajurit Zivel, dengan baju zirah emas yang berkilauan dan jubah putih yang anggun, mengangkat tangannya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, pertama, kami menyatakan bahwa kematian Holy King adalah sebuah kecelakaan, dan menyampaikan belasungkawa terdalam kami. Prajurit Zivel melanjutkan, seperti yang sudah diketahui dunia, klan utama Zivel telah campur tangan secara politik di Holy Kingdom Vankela. Dengan bantuan pejabat korup yang bersekongkol dengan kami, eksperimen tidak manusiawi dilakukan terhadap rakyat. Prajurit Zivel melanjutkan dengan nada yang lebih rendah, namun, semua kebiadaban itu termasuk eksperimen Living Golem dan intervensi politik, adalah tindakan pribadi dari Master Tower keempat, Calcivel. Kerumunan di bawah tampak terkejut dan tidak percaya, mendengar kabar tersebut. Suara prajurit Zivel masih menjelaskan, klan Zivel tidak pernah menerima laporan, dan Calcivel yang dibutakan ambisi dan haus kekuasaan, telah mempermalukan klan. Dari balik jubah yang menutupi wajahnya, Jin bergumam dengan nada terkejut, jadi mereka membuat kesepakatan dengan Kinzelo untuk menyerahkan Calcivel. Prajurit Zivel melanjutkan dengan tegas, oleh karena itu, sesuai hukum klan, Calcivel mulai saat ini bukan lagi bagian dari klan Zivel, dan akan dihukum berat. Dari kerumunan, Jin menggeram dalam kemarahan, kalian tega menjadikan darah murni Zivel sebagai kambing hitam. Bajingan-bajingan ini, mereka menghasut rakyat agar Calcivel dibunuh di sini, gumam Jin, dengan nada penuh kebencian.
Karl Zivell yang terikat di tengah lingkaran sihir emas yang menyala, hanya bisa tertunduk lemas. Di tengah aula besar yang diterangi oleh pilar cahaya keemasan yang menjulang tinggi, Jin meludahkan sumpah serapah, "Terkutuklah kau, mage gila." Kerumunan warga yang marah, langsung melempari batu ke arah Karl Zivell, teriakan mati, bergema di seluruh aula. Di tengah kebisingan itu, Jin berpikir dalam hati, jika Karl Zivell mati di tanah Holy Kingdom, Zivell akan bisa membalikan semuanya kepada kerajaan. Saat kerumunan menyerbu dengan amarah, dalam hati Jin bergumam, Holy Kingdom tak bisa lagi menuntut mereka atas eksperimen itu. Dan untuk campur tangan politik, waktu dan uang akan menghapus kritik. Karl Zivell meringis kesakitan, saat rentetan batu menghantamnya dengan keras. Pada akhirnya, mereka akan menyelamatkan kehormatan dan citra mereka, pikir Jin. Mata Jin berkilat dengan tekad yang dingin, bergumam dengan suara rendah, "Kliark, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Dengan ekspresi tenang dan anggun, Raina berkata dengan nada tegas, "Semuanya, tenanglah." Dengan jubah keemasan megah dan ekspresi yang penuh kasih, Raina berdiri di tengah cahaya ilahi. "Aku bisa merasakan amarah dan kesedihan kalian," katanya dengan lembut. "Tapi ingatlah, kita adalah anak-anak Ayula, jika kita tidak menunjukkan belas kasih, siapa lagi yang akan melakukannya?" Karl Zivell yang sedang berlutut di kejauhan, Raina dengan tegas menyatakan, "Kita harus membuatnya menjelaskan dan menebus dosanya dengan kata-katanya sendiri." Raina berdiri dengan anggun di atas Karl Zivell yang berlutut, dan dengan suara yang tenang namun tegas, dia berkata, "Tuan Karl Zivell." Dengan tangan terulur di atas Karl Zivell yang berlutut, Raina mengumumkan dengan hikmat, "Aku bersama saudara-saudara Nona Ayula, siap mendengarkan." Dengan darah menetes dari luka-lukanya, Karl Zivell mendengar perintah yang dingin, "Jelaskan dirimu dan minta maaflah." Dengan mata merah menyala dan darah mengalir di wajahnya, Karl Zivell memulai pengakuannya, "Aku Karl Zivell, Master Tower keempat. Didorong oleh keserakahan dan ambisi pribadi, dan telah mempermalukan klanku." Dengan mata merahnya yang berkilauan dalam kegelapan, Karl Zivell mengakui dengan suara berat, "Aku menjadikan warga Holy Kingdom sebagai korban eksperimen hidup yang mengerikan." Dengan ekspresi dingin, Raina mendengarkan pengakuan Karl Zivell, "Semua eksperimen itu dilakukan di dalam tower keempat." Dengan langkah tergesa-gesa, Dino tiba-tiba muncul di hadapan Karl Zivell yang berlumuran darah. Matanya memancarkan amarah, dan dengan suara bergetar Dino berteriak, "Tuan Karl Zivell, tapi bukan kau dalang dari eksperimen keji itu?" Dengan darah yang masih menetes dari wajahnya, Karl Zivell mengangkat kepalanya, ekspresinya menunjukkan kebingungan dan rasa sakit. Dengan suara yang menggema, Dino bertanya, "Kenapa kau berbohong dan memikul dosa palsu seperti ini?" Dengan semangat membara, Dino mengangkat tangannya ke arah kerumunan dan berteriak, "Warga sekalian, maafkan aku menyela. Namaku Dino Zeglun, aku berdiri di sini untuk mengungkap kebenaran kepada kalian semua." Dengan mata berbinar-binar karena tekad, dengan cepat meraih ke dalam tasnya. Dengan suara yang penuh dengan urgensi, dia berteriak, "Lihatlah ini, inilah bukti yang akan mengungkap semua kebohongan." Dengan gerakan dramatis, Dino melemparkan isi amplop ke udara, kertas-kertas bertebaran di sekitar. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Dino menyatakan, "Apapun yang mungkin diketahui para pemimpin Zivell lainnya, Tuan Karl Zivell tidak ada sangkut pautnya dengan eksperimen Living Golem." Saat kertas-kertas itu melayang turun, kerumunan mulai berbisik-bisik dengan bingung. "Apa ini? Apa ini beneran?" tanya seorang warga dengan suara terkejut. "Dino Zeglun, bukankah dia jurnalis ternama yang mengungkap eksperimen Neuron Zivell?" Di tengah kekacauan, sosok Jin muncul dari balik kerudung, matanya yang biru berkilauan menyorot tajam, memberikan kesan misterius namun memikat. Sebuah senyuman sinis terukir di wajahnya, seolah menyimpan rencana tersembunyi. "Sekalipun kalian mengorbankan darah murni Zivell, kalian takkan bisa lari. Kami akan membongkar kebusukan kalian, dimulai dari Holy Kingdom ini."